semua. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senang biasa kita panjatkan kehadiran Nabi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmatnya kita masih bisa dipertemukan di aula ini untuk berdiskusi dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang pertama, Pak Rudi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian Bu Dini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru SMA Ragunan. Salam kenal, saya Yudi. Bapak Ibu, saya dari SMA 34. Saya belajar bersama Bu Hati, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya sering kesini, mohon maaf nih, jadi kayaknya mudah-mudahan bosan gitu, mudah-mudahan tak bosan gitu. Setiap sebulan sekali akan bertemu dengan Bu Hati dan juga Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk kegiatan kita, karena nantinya adalah mendiskusikan cita-cita keluarga sekolah, visi-visi yang memang berpihak kepada murid itu. Dan CGP ini sedang belajar bagaimana merumuskan visi yang setidaknya nanti mencoba melihat apakah visi yang ada di sekolah ini sudah selaras, sudah berpihak kepada murid. Nah, CGP juga sudah belajar bagaimana cara membuat visi dan juga perubahan-perubahan yang akan menjadi ide-ide yang dilihat di sekolah ini dirasakan perlu untuk ditambahkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bu Hati akan mempresentasikan dan harapannya nanti kita bisa mengantar bisa membuat rumusan atau kalimat tumpang dalam kalimat tumpang dalam membuat visi Bu Hati nanti ya. Kemudian juga kira-kira apa sih yang bisa mengidentifikasi perilaku dari visi sekolah ini. Nah, saya yakin betul nanti sudah dipersiapkan untuk bagaimana keberpihakan dan juga melihat kepada perkembangan Pancasila. Sebelum nanti ke Bu Hati, mungkin mohon izin dari perwakilan sekolah untuk memberikan kata sambutan kepada yang terhormat Bu Dini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Yuli. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kami. Alhamdulillah luar biasa. Ya, CGP mewakili CGP. Memang begitu, kita lagi musim borongan. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini sesi kita sudah sampai di PI 2 ya. Alhamdulillah dengan segala hal-halnya ya, sudah mulai nanjak-nanjak gitu ya, sudah mulai merasa keliling-kelilingnya luar biasa. Dan mungkin buat saya pribadi ini yang modul 1.3 yang visi guru penggerak memang agak luar biasa, menguras apa ya, banyak ruang-ruang yang memang itu tadi saya bilang banyak hal yang ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Kalau jujur mungkin selamat datang Mas Abi, mohon izin telah didokumentasikan. Dulu awal-awal mungkin mengikuti ini kita sekedar ingin tahu ikut, ingin sekedar mendengarkan instruksi Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Tapi yang luar biasanya mari kita nikmati bersama, walaupun masih panjang perjalanan ya. Insya Allah hal-hal yang sangat baik memang layak untuk kita syukuri. Banyak inspirasi, motivasi dan bertemu dengan teman-teman baru ini yang luar biasa. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu awal langkah baik kita. Insya Allah sebagai semangat lagi bahwa kita lebih menyadari bahwa diperbarui lagi komitmen kita. Walaupun sudah bertahun-tahun pulang pergi menghadapi murid, ternyata kita belum jadi jauh dari kategori dia, jauh dari Ki Hajar Dewantara, jauh memiliki nilai dan peran kita itu luar biasa, masih sangat-sangat jauh. Dan mohon memberi bimbingannya kepada kami berharap insya Allah menjadi amal ibadah kita, dan insya Allah setiap langkah kita menjadi lebih bermakna setelah ini. Mungkin seperti itu Bapak, Ibu Yuli, terima kasih. Pak Widi, kita mewakili Bapak Kepala Sekolah menyampaikan selamat datang. Mohon izin karena beliau sedang hadir di tempat. Iya.
Terima kasih Bu. Hati semangat. Insya Allah kita semua mengikuti komando dari Bu Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Rasul Baduni sangat luar biasa dengan sekolah yang sudah mensupport Bu Hati gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama berefleksi, saya juga bisa belajar juga di forum ini bagaimana kita menengok bersama apakah visi misi sekolah kita sudah sesuai dengan harapan yang tadi Bu juga sempat sampaikan sebenarnya sih kepada peserta didik kita gitu dan sebagainya. Nah meskipun ini sebuah proses pembelajaran, tapi mudah-mudahan nanti bisa menjadi kehadiran ya Bu kalau ternyata dari teman-teman CGP ini punya rumusan bagaimana visi yang memang pas sesuai dengan kami. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Hati. Selamat pagi. Ini Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih juga untuk Bu Nidi dan Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat tiada tara sehingga kita bisa berkumpul di awal ini. Tidak lupa teriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh pengetahuan. Yang terhormat Bapak Widianto, Wakil Kepala Sekolah Jakarta Ragunan. Yang terhormat Ibu Titik sebagai Wakil Kesiswaan di Sekolah Ragunan. Yang terhormat Ibu Yuli selaku pengajar praktik dan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan di SMA Ragunan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah hadir di sini karena telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya untuk saya bisa berdiri di sini. Terus terang beberapa hari kemarin saya agak terganggu katanya, ya bahkan Bu Juli menawarkan saya untuk pindah ke tanggal 30. Tapi saya melihat dorongan dari teman-teman semua itu sangat kuat. Ya bahkan sampai ada yang memberikan stiker tabung gas terus Bu. Itulah salah satu yang membuat saya bersemangat dan melawan penyakit flu saya yang kemarin memang sangat agak parah. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, dan juga support dari Bu Juli selaku pengajar praktik yang memberikan dorongan yang kuat kepada saya sehingga saya bisa berdiri di sini dan memampukan diri saya untuk berusaha menjalankan tugas saya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Next Babi, kita masuk ke pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Baik. Tujuan dari diskusi ini adalah peserta dapat melakukan telaah terhadap visi diri dan sekolah secara kolaboratif dengan warga sekolah. Baik. Baik, untuk saat ini kita akan melihat cita-cita untuk murid. Ya, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Seperti apa sih cita-cita kita terhadap murid? Saya akan memberikan sticky note warna hijau. Nanti Bapak Ibu tuliskan cita-cita yang pertama, yaitu mengenai kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang bisa ada di sekolah ini. Ya, kita bagikan ya, Ibu. Kalau sudah boleh ditempel di nomor 1 ya Bu, yang ada di papan tulis. Iya benar.
Sudah? Kalau sudah, boleh ditempel. Yang nomor 2 nanti warna kuning, yang nomor 3 warna pink, nomor 4 warna biru. Ya. Biru ketiga. Oh, satu-satu ya berarti. Biru 3. Yang kedua apa? Kuning biru. Ini 2. Biru. Oh, jadi satu kertas satu. Alhamdulillah. Merah apa? Sukses. Ini akademi. Kuning 2. Itu pada pertanyaan. Warna apa Bu? Ya, 4 warna biru. Nomor 2 warna apa? Nomor 2? Warna kuning. Yang pink warna nomor 3 ya? 3 pink. 3 pink. 4 biru. Hijau 5. Oh 1. Oh udah. Biru yang terakhir Bu. Oh iya. Kuning. Kelima yang habis ya. Kelima itu berarti kita warga di sekolah ini yakin untuk beda. Jadi yang pertama pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, kita percaya
saya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Udah di bel. ada yang mau bisa bantu tempel. Jadi ini cita-cita kita ya, untuk murid-murid kita yang ada di sini. Kita mau seperti apa? Oke, sambil menulis, apakah bisa dilanjut teruskan atau mau ditunggu? Lanjut ya. Ini yang pertama ini sudah lengkap ya. Pertanyaannya, ya, yang pertama kita membimbingkan murid-murid yang bisa lihat di jawaban. Ini murid yang kooperatif dan mengetahui tujuan dari datang ke sekolah. Yang kedua, kreatif, inovasi, mandiri, kemudian berbudaya. Yang ketiga, aktif, sopan, berprestasi. Keempat, santun, sangat termotivasi. Kelima, disiplin, aktif. Enam, yang berkarakter Pancasila. Kemudian ini ada menjadi diri sendiri dengan pekerjaan dan kesuksesan yang baik. Kemudian ada kita menampilkan murid yang berkarakter positif. Dan selanjutnya murid yang bisa bernalar kritis terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini saya simpulkan kita mendidik murid-murid yang di sini Bapak Ibu menuliskan kebanyakan yang berkarakter, sopan, kemudian disiplin, aktif, kemudian mengetahui
tujuan untuk datang sekolah. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini menginginkan murid-murid kita itu mengerti tujuan kita datang ke sekolah, mengetahui tujuan mereka datang ke sekolah, atau motivasi apa sih yang membuat mereka datang ke sekolah. Ya, pertama berarti menginginkan anak-anak yang bermotivasi untuk datang ke sekolah. Kemudian murid yang sopan, ya. Kemudian yang aktif, disiplin aktif. Ya, itu yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu guru di sini menginginkan bahwa murid-murid mengetahui motivasi mereka datang ke sekolah, kemudian aktif, disiplin, dan santun kepada siapa yang ada di sekolah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah di sini murid-murid yang mempunyai karakter baik, murid insan penerus bangsa, murid yang mampu dan bisa untuk melakukannya. Kita percaya bahwa murid mampu dan bisa untuk melakukannya. Murid yang unik, titipan masa depan bangsa, memiliki potensial bakat yang luar biasa, keinginan menjadi juara di bidangnya, manusia pembelajar. Nah, berarti ini kita percaya dari semua impian dari Bapak Ibu guru, ya. Ini bisa saya simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid-murid itu mempunyai bakat yang luar biasa. Ini sudah terbukti mereka adalah juara-juara di bidang olahraga dengan berbagai level. Ya. Nah, berarti mereka memiliki potensial besar dan mempunyai keinginan untuk terus menjadi juara dan menjadi manusia pembelajar. Nah, sebenarnya dari sini kita tahu bahwa murid kita itu sebenarnya bukan anak yang hanya datang ke sekolah, duduk, dia belajar, tapi mereka punya tujuan yang luar biasa. Gimana Bapak Ibu guru, setuju? Setuju. Ya, kita lanjut ke yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan di sini untuk berperilaku santun, berprestasi di akademik dan olahraga, kemudian membanggakan bangsa dan negaranya. Di sekolah kita harus mengutamakan keberpihakan kepada murid. Sekolah kita mengutamakan pelayanan siswa, sopan, santun, jujur, dan disiplin. Sekolah itu membina dan jika mereka tidak sekolah di sini, mereka dikeluarkan dari PPOP. Belajar, mengenal, mencoba membuat masa depan bangsa. Sekolah kita mengembangkan pendidikan berkarakter keteguhan siswa dalam mendapatkan. Di sekolah kita, ya, ini dari hasil diskusi dengan Bapak Ibu guru, ya, kita mengutamakan pembinaan dan pendidikan berkarakter. Pembinaan bahwa mereka tuh sebenarnya sudah punya bakat dan sudah terbukti. Ya, secara akademik pun mereka juga sebenarnya nilainya tinggi kalau mereka pikirannya tidak terbagi-bagi atau fokus. Tapi karena mereka punya bidang yang memang harus ditekuni, jadi mereka memang agak turun. Nah, maka itu ada pembinaan. Dan di sini ada juga masalah karakter. Ya, karakter ini sebenarnya sudah berjalan, ya, tetapi masih perlu dikuatkan lagi. Sekarang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus bergerak maju di masa depan bangsa. Terus sekali mendapat prestasi olahraga yang paling tinggi, bisa berkontribusi positif di masyarakat.
Jadi sekolah kita sadar betul bahwa mereka punya potensi positif. Mereka membutuhkan ilmu tapi terkadang lelah. Ya. Pendidikan adalah lentera dunia, prestasi, akademik dan olahraga. Betul, di sekolah kita utamakan prestasi olahraga dan akademik. Tetapi, ya, prestasi olahraga sudah dibina di PPOP dan di Kemenpora. Dan bagian dari sekolah adalah mengutamakan akademik dan karakter. Jadi di sekolah kita di sini mengedepankan karakter, ya, dan akademik. Jadi yang bisa kita gali atau kita majukan di sekolah kita adalah bidang akademik dan bidang karakter. Kemudian selanjutnya yang ke-5, ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bahwa ketika kita kompak, komitmen dan konsisten dengan tujuan kita akan sampai pada suasana yang diinginkan. Bekerja sama adalah faktor untuk mencapai cita-cita di sekolah. Yakin untuk bisa membimbing anak untuk selalu semangat belajar, membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan untuk belajar. Yakin bahwa pelayanan adalah tugas utama. Kita warga sekolah ini yakin untuk memberi pendidikan lebih baik. Di sini kita warga sekolah yakin bahwa kerjasama, kompak, dan konsisten adalah salah satu tujuan untuk mencapai visi sekolah. Jadi dengan komitmen, dengan apa yang kita sudah tetapkan, kemudian kompak, tidak membeda-bedakan atau tidak berpihak kepada yang lain, tapi kita berpihak pada murid, itu akan menjadikan kita sampai pada tujuan atau visi sekolah. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi misi butuh usaha yang terstruktur dan efisien. Bahwa untuk mewujudkan mimpi anak harus bisa membahagiakan mereka agar selalu semangat. Kita paham bahwa murid adalah generasi penerus, generasi emas untuk bangsa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan penting untuk lebih mengikuti perkembangan zaman dan saling pengertian dalam menjalankan tugas masing-masing demi mewujudkan visi sekolah. Ya. Di sini jadi hasil dari Bapak Ibu guru, ya, kita dan warga sekolah paham bahwa kita perlu mewujudkan mimpi itu secara bersama. Ya, ini sama dengan yang nomor 5 kemarin yang tadi, bahwa kita itu memang harus kompak, ya, agar tujuan kita tercapai. Sehingga ini nanti bisa memberikan atau melayani murid-murid kita atau peserta didik kita dengan lebih baik lagi. Bagaimana Bapak Ibu guru setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk. Inilah cita-cita dari kita yang untuk anak murid kita di masa depan. Nah, ini ada sebuah puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Saya akan membacakan, ya. Jika aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting pantai Liuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menghijau, aku tidak melihat lagi batok padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain,
Aku tidak melihat gunung-gunung itu, tetapi aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu Batak yang merdu, bukan lagi lagu Batak yang dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi Olesio yang mendengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi, di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata berbinar-binar, Pak Merdeka, Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari puisi dari Insinyur Soekarno tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan? Kenapa Soekarno bisa membuat seperti itu, puisi seperti itu? Membangkitkan jiwa nasional. Membangkitkan jiwa nasional. Ya, Pak Arif belum membangkitkan jiwa nasional. Ada yang lain? Bukan? Oh, Bu Afi. Ya, apapun yang ada di negara ini, kita tidak boleh memandang ini dari mana. Yang dipandang hanya ini adalah Indonesia. Baik. Ada lagi? Bu Suci? Dari puisi ini kita melihat bahwa aku, kau, kita dan mereka adalah Indonesia. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, dari puisi Insinyur Soekarno tadi kita bisa melihat bahwa apapun yang dilihat, apapun yang didengar oleh Insinyur Soekarno, semua mengerucut ke Indonesia. Nah, itulah yang namanya visi. Ya, itu namanya visi. Jadi apapun yang dilihat, apa yang didengar, ya walaupun dengan mata tertutup, ya dia tetap membayangkan bahwa itu adalah Indonesia. Itu namanya sebuah visi. Nah, ini yang akan kita kupas pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Insinyur Soekarno, ya, apapun itu, ya, mengerucut atau hanya satu kata, yaitu Indonesia. Nah, ini adalah visi dan misi SMP SMA Negeri Katunan, Sekolah Khusus Olahragawan Jakarta. Ya. Visi sekolah kita adalah unggul dalam prestasi olahraga dan akademik berdasarkan iman dan takwa melalui bimbingan dan pelayanan prima. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekolah kita adalah sekolah olahragawan yang sesuainya adalah para atlet. Nah, maka visi di sini mengedepankan pada prestasi olahraga dan akademik. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat visi dari sekolah kita, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, tadi visi dari sekolah kita adalah unggul dalam prestasi olahraga dan akademik berdasarkan iman takwa melalui pelayanan prima. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita?
Untuk murid, kira-kira Budia, silakan. Insya Allah sudah sesuai ya, kita semua KBM kita disesuaikan dengan kondisi siswa yang harus lebih banyak latihan daripada belajarnya. Jadi waktunya mereka lebih banyak untuk latihan daripada belajar. Seperti itu. Jadi kedepankan prestasi olahraga. Itu aja. Terima kasih Budia. Ada lagi? Bu Nini? Bu Nini? Apakah visi sekolah kita selama ini sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Ada iya, ada belum. Hampir nyaris iya, hampir nyaris belum. Tapi insya Allah karena ya satu kondisi murid itu kan akan datang dan pergi sesuai dengan kodrat masing-masing, ya, personal masing-masing. Jadi kita tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuai yang datang dan suasana atau target-target yang dihadapkan. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zamannya nih. Mungkin visi 1 tahun ini ya sama, tapi visi tahun ke depan sepertinya ada detail-detail yang harus kita lengkapi, ada detail-detail memang harus kita modifikasi untuk bisa menyelaraskan dengan tujuan besar kita. Terima kasih Bu Nini. Bu Nini berarti sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi satu Bu Nini bahwa sekolah kita memang ada beberapa yang perlu ditambahkan visinya. Ya, ini nanti kita bisa hasilkan melalui kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak, sudah cukup ya? Oke. Sekarang kita merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, petugas asrama. Apakah sudah mencerminkan visi sekolah kita? Misalnya, tadi sekolah kita mendebarkan unggul dalam prestasi, olahraga dan akademik, berdasarkan iman takwa dan melalui bimbingan layanan beriman. Nah, apakah sudah sesuai dengan visi kita, perilaku kita selama ini? Muridnya, gurunya, kemudian ya boleh Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Ati. Menurut saya belum, karena perlu adanya suatu subvisi. Arti subvisi itu untuk menurunkan daripada hasil-hasil misinya. Jadi perlu seperti kata Bu tadi, bahwasanya kita perlu merevisi atau memperbaiki atau menyempurnakan dengan kondisi kodrat zaman yang ada sesuai dengan atmosfer sekolah kita, sekolah olahragawan. Itu menurut saya Bu. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti bagaimana kita mempunyai konsep yang sesuai dengan kondisi siswa kita. Di mana kondisi siswa kita ada yang sedang berlatih, ada yang sedang bertanding, ada yang sedang belajar. Bagaimana konsep tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sebaik mungkin dan optimal dengan memanfaatkan teknologi misalnya begitu ya, dengan zaman sekarang. Menurut saya seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Arif. Ada yang lain? Budia. Apakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, petugas asrama sudah tercerminkan visi sekolah kita? Misalnya, kan unggul dalam prestasi olahraga, sudah ada unggul dalam akademik, kemudian berdasarkan iman takwa. Apakah perilakunya sudah sesuai dengan itu Bu? Perilaku. Iya, perilaku semuanya Bu, bukan hanya murid, karena ini hubungannya warga sekolah. Iya. Apakah sikap perilaku kita semua sudah sesuai dengan visi ini? Sudah mendekati ya. Kita berusaha terus, ya kan?
bahwa sikap, karakter kita terus berusaha sebaik mungkin menjalankan itu semua. Kasih Budi ya. Ada lagi yang mau beri masukan, Bu Afi? Baik, terima kasih Bu Harti. Menurut saya untuk merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, petugas asrama yang sudah mencerminkan visi sekolah. Visi sekolah itu kan harapan untuk kita semua. Pada saat ini untuk perilaku dari semua warga sekolah itu sebenarnya sudah hampir itu artinya belum sempurna, tapi kita perlu untuk menyempurnakan, melengkapi apa kekurangan-kekurangan dari perilaku-perilaku yang harus diperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah ada. Itu ya berarti karena visi sekolah unggul dalam olahraga itu sudah tentu untuk anak-anak yang sekolah di sini itu pasti sudah unggul dalam bidang olahraga. Tapi untuk unggul dalam akademik ini kita masih perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Afi. Jadi sikap dan perilaku murid, guru, kemudian kepala sekolah, orang tua dan petugas asrama sebagian besar sudah menerbitkan visi sekolah. Hanya ada beberapa yang perlu lebih dikuatkan lagi. Seperti itu. Next, Afi. Hal yang saya yakini bahwa manusia yang punya harapan akan punya peluang untuk mencapai kemajuan yang lebih banyak daripada mereka yang tidak mempunyai harapan. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai harapan kita pada murid, kemudian juga harapan kita setelah melihat visi sekolah. Kalau kita punya harapan, ada kemungkinan kita akan menjadi lebih baik lagi dibanding dengan orang yang tidak mempunyai harapan. Di masa depan saya memimpikan murid kita adalah unggul dalam prestasi olahraga dan akademik. Jadi tetap fokusnya di olahraga dan akademik. Kemudian juga berakhlak mulia, karena kita hidup di Indonesia dan sebagai manusia kita harus berakhlak manusia agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya juga bersikap santun. Santun ini adalah salah satu cara agar kita bisa selamat. Dengan menghormati orang lain, kita bisa terjaga dari segala masalah. Dan kemudian juga berwawasan global. Ini hubungannya dengan dunia atau zaman yang sekarang ini ada. Karena zaman terus berkembang, teknologi semakin berkembang, maka kita harus menyiapkan anak-anak murid kita mampu bersaing di masa depan, sehingga dia bisa berwawasan global. Seperti itu. Visi guru penggerak adalah terwujudnya murid yang berkarakter, tanggap teknologi, dan berwawasan global. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Saya menginginkan murid-murid saya di sini murid yang punya karakter, yang tadi tergambar dari sikapnya yang santun, kemudian menghargai orang lain, dan tanggap teknologi. Nah, teknologi ini adalah sebagai perantara agar dia bisa menguasai ilmu yang ada sekarang ini dengan kemajuan zaman. Nah, dengan tanggap teknologi, maka anak-anak murid kita bisa bersaing di dunia internasional, di dunia global. Jadi saya memimpikan murid-murid saya adalah anak yang berkarakter baik sikapnya terhadap orang tua, menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tapi juga tanggap teknologi dan bisa bersaing di dunia global. Itu impian saya untuk
Nah, ini adalah prakarsa perubahan diri. Pada prakarsa perubahan diri, saya berfokus pada berkenalan kritis, ya, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini dalam prakarsa perubahan? Karena saya menginginkan murid-murid saya bisa bersaing di dunia internasional, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi. Nah, prakarsa perubahan tersebut, ya, ini melalui pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Apa sih paradigma inquiry apresiatif? Ya, inquiry apresiatif atau AI adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi melalui paradigma inquiry apresiatif ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan dengan menggunakan kekuatan atau aset yang ada pada kita. Kita di sini mempunyai aset anak-anak yang cerdas, dibuktikan dengan unggulnya mereka di dalam dunia olahraga. Seseorang yang unggul di dalam olahraga itu sudah pasti mempunyai IQ yang lebih. Seorang yang cerdas, karena di dalam olahraga itu perlu perhitungan. Ya, jadi sudah otomatis kalau anak pintar olahraga otomatis IQ-nya cerdas. Nah, kita tinggal membina bagaimana kecerdasan mereka ini bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Jadi aset di sekolah kita adalah, di sekolah saya adalah murid-murid yang cerdas. Ya. Dan di sekolah kita kebanyakan semua murid mempunyai gadget. Maka untuk tema ini saya mengambil pemanfaatan teknologi. Ya, apalagi situasi bahwa di sekolah kita ini murid kita tidak selalu ada hadir di sini. Mereka bahkan ada sampai di luar negeri, di luar kota. Ya. Hal inilah yang harus kita pikirkan bagaimana memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid yang di sini diberi ilmu, yang di luar pun diberi ilmu sama. Ya, jadi karena berpihak pada murid maka kita melayani mereka dan melakukan perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Untuk perubahan inquiry apresiatif kita menggunakan tahapan Bagja. Ya, tahapan Bagja itu adalah singkatan. B adalah buat pertanyaan utama, yang A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Tahapan prakarsa, tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ya. Nah, berdasarkan aset yang kita punya, yaitu murid-murid kita yang paham teknologi tetapi dia berada di luar jangkauan kita, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Jadi bagaimana mereka mempunyai HP dan bisa bermanfaat untuk belajar. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Nah, tindakannya yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Ya, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah menambah referensi melalui literatur dan browsing di internet tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Ya, jadi kita perlu tahu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, model belajar seperti apa sih yang mereka inginkan. Lanjut berarti. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Ya.
sini pertanyaannya, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Nah, ini di sekolah kita kebanyakan Bapak Ibu guru sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pelajaran apa saja yang digunakan? Ya, teknologinya apa saja yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Adalah pertanyaan dari hasil pelajaran. Yang tindakan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Kita tahu di sini banyak anak-anak muda yang pandai mengenai teknologi terbaru. Ya, nah ini perlu kita dekati, kita ambil ilmunya, ya, agar kita bisa mengikuti atau bisa menggunakan teknologi pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas peserta didik. Lanjut, Babi. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Jadi kita pikirkan apakah bisa dengan memanfaatkan teknologi itu peserta didik jadi lebih meningkat lagi motivasi belajarnya. Kemudian bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Nah, jadi bukan hanya guru pelajaran tertentu tapi semua guru. Nah, bagaimana caranya? Selanjutnya, apakah ada keterikatan antara pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Tindakan yang perlu kita lakukan adalah membuat lembar observasi, ya, tentang kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ya, jadi kita perlu membuat tim teaching, ya, yang berisikan orang-orang yang pandai dalam bidang IT, ya, dalam bidang teknologi. Kemudian nanti bisa dikeluarkan kepada teman-teman yang belum bisa menggunakan. Kemudian selanjutnya adalah mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam bidang tersebut. Next, Babi. Sekarang jabaran berencana. Apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan dalam pembelajaran? Nah, kita perlu membuat langkah-langkah apa saja dalam membuat pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Nah, medianya apa yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran berbasis teknologi? Sekarang banyak ya media yang bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi, ya, dan kebanyakan Bapak Ibu guru sudah menguasainya. Selanjutnya adalah bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini bagaimana usahanya agar kita semua bisa terus-menerus menggunakan media pembelajaran itu. Ya. Tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Ya, karena tidak semua pelajaran itu sama karakteristiknya dan karakteristik peserta didik kita juga tidak sama. Makanya harus dicari medianya apa yang cocok. Kemudian pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Bagi anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi melalui pemanfaatan teknologi tersebut, kita berikan reward atau penghargaan, bisa berupa pujian, ya, atau
yang lain. Next, Bu Afi. Sekarang tahapan terakhir adalah aktor eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah ada Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah ini, kemudian ada tim guru yang bisa menjadi observer, ya, yang memantau kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. Nah, karena teknologi pembelajaran ini banyak sekali, maka bisa mungkin agar tidak bosan diganti-ganti media pembelajarannya. Seperti itu. Ayo Sofi. Sekarang apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Nah, kira-kira apa perilaku yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang menunjukkan visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Apakah ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Gimana? Pak Arif, ada begini. Ya, silakan Pak Arif. Ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi visi sekolah dan juga dalam prestasi olahraga dan akademik beriman, berdasarkan iman dan melalui bimbingan pelayanan prima. Kemudian seperti kita lihat di sekolah kita, siswa kita banyak yang ada di luar, kemudian bertani keluar kota, keluar negeri, dan itu harus dilayani dengan baik. Nah, ini saya mengusulkan ada pemanfaatan teknologi. Apakah ada yang inisiatif dari Arif untuk perubahan ya, baik. Mungkin inisiatif yang dapat saya sampaikan di sini adalah kita lebih mengoptimalkan tentang kolaborasi atau komunikasi yang baik antara berbagai stakeholder, antara Kemenpora, PPOP, dan pihak sekolah melalui pemanfaatan teknologi, misalnya selalu mengadakan secara intens atau konsisten atau berkesinambungan terkait adanya pembahasan tentang ketercapaian atau pembelajaran kegiatan mengajar di sekolah agar dapat dijalankan dengan baik. Intinya dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, bisa dari Zoom atau Gmail demikian. Menurut saya itu jadi saya dapat. Terima kasih Pak Arif. Berarti dari usulan Pak Arif bahwa inisiatif perubahan itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pihak luar yaitu Kemenpora dan PPOP dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Bu Afi. Baik, menurut saya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu adanya penguatan komitmen antar warga sekolah, baik itu dari guru, karyawan, Bunda asrama, terus stakeholder yang ada. Karena apa? Karena untuk mencapai visi sekolah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tapi kita harus bersama-sama untuk menguatkan komitmen kita terkait dengan tujuan apa yang harus kita capai untuk memajukan sekolah ini. Itu sih Bu. Terima kasih Bu Afi.
inisiatif perubahan saya, karena kebetulan saya diberi amanah sebagai wakil bidang kesiswaan, maka saya fokus ke prakasa perubahan yang Bu Hafi, karakter. Saya bagaimana membuat program-program atau coba mengambil inisiatif bagaimana menumbuhkan karakter murid, ya, baik dari kita legitimasikan di program sekolah, juga kita diskusikan bersama rekan-rekan guru, direalisasikan dalam program pembelajaran. Jadi kalau program pembiasaan di masa perubahan saya adalah pembiasaan literasi numerasi, pembiasaan religius dengan bina rohani di hari Jumat, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan pembiasaan kreasi, ya, untuk berani tampil, dan juga bagaimana kita mencoba menjadi mediator murid, fasilitator murid untuk organisasinya di bidang OSIS, ya, keterbukaan, dan kita membina kolaborasi dengan beberapa instansi seperti Koramil dan beberapa universitas, ya, Universitas Yogyakarta dan Universitas Indonesia. Bagaimana kita bersinergi dengan mereka, potensi-potensi mereka tidak hanya secara prestasi olahraganya, akademiknya, tapi muncul bibit-bibit karakternya, jiwa kepemimpinannya, untuk bisa tadi profil pelajar Pancasilanya, dimensi Pancasilanya bisa kita munculkan. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Ya. Di sini sudah terjawab semua, ya, dan pertanyaan ini dari inisiatif, kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan, kemudian apa bentuk kegiatannya, kemudian apa saja langkah konkretnya. Nah, ini sudah terkumpul dari jawaban ketiga Bapak Ibu guru, ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut, ya, harus kita lakukan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berwenang, yaitu Kemenpora, PPOP, dan sekolah, dan dilakukan secara konsisten melalui pemanfaatan teknologi, bisa berupa Jimit atau Zoom, ya, karena kita tahu bahwa pihak-pihak berwenang itu adalah orang-orang yang sibuk yang tidak bisa selalu hadir di sini untuk berdiskusi bersama, maka itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian juga ditekankan lagi karakter, ya, karakter yang ada di sini sudah baik, tapi perlu dikuatkan lagi melalui pembiasaan-pembiasaan, dan ini sudah dilakukan, misalnya pembiasaan cinta tanah air atau bela bangsa, yaitu melalui program bekerjasama dengan Koramil, ya, melalui latihan baris berbaris atau melalui pramuka, ya. Kemudian juga ada arahan dari Bapak Koramil langsung, ya. Kemudian pembiasaan bina rohani, baik rohani Islam maupun rohani non-Islam, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan masih tetap harus kita lakukan. Ada beberapa yang perlu ditambahkan, tetapi yang sudah ada juga harus tetap kita jalankan. Jadi dari visi sekolah kita ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian paparan dari saya, ya. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Terima kasih juga supportnya, dukungannya sangat luar biasa yang bisa menjadikan saya bisa berdiri di sini pada saat ini. Ya, tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru dan Ibu Juli, saya mungkin akan menyerah. Tapi saya melihat bahwa dukungan Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Ya, terima kasih semuanya. Saat ini akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dirumuskan visi dari Bu Hati ya, itu luar biasa. Bu Hati, saya tuh selalu sama Bu Hati semangatnya, saya bisa tahu. Saya belajar banyak dari Bu Hati, beliau begitu bersemangat untuk terus belajar ya. Kalau tadi kita coba melihat bahwa visi sekolah yang akan diutamakan adalah berbasis teknologi gitu ya. Apalagi di situ tadi kalau saya coba menyimak visi sekolahnya unggul dalam bidang olahraga dan akademiknya. Dan mungkin akademiknya yang perlu how to, ya how to-nya tadi bisa terjawab melalui kolaborasi gitu ya. Kemudian juga berbasis teknologi gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa dirumuskan kembali Bu Hati, kira-kira usulnya Ibu seperti apa yang memang akan menempatkan ke karakter. Tadi kan Ibu Hati juga gimana menuju menggunakan karakter, anak teknologi dan kewawasan global. Itu bisa diinsert sebetulnya dengan visi dari sekolah. Bagaimana terwujudnya pendidikan yang memang unggul dalam bidang olahraga, ya, kemudian mengedepankan kolaborasi, kemudian juga berbasis teknologi dan kewawasan global. Nah itu bisa dimasukkan juga. Nanti mungkin akan bersama-sama. Di sini apalagi CDP-nya kan banyak ya Bu. Nanti Bu ini luar biasa pasti akan menemukan visi yang terbaik untuk sekolah ini dari produk dari teman-teman CDP. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di forum ini. Boleh? Ada? Bu ini mungkin dan terakhir closing dari manajemen sekolah. Ya, ada yang ingin disampaikan di rumusannya mungkin. Closing dari saya ya. Kita merumuskan visi sebenarnya pada intinya kita semua sepakat bahwa pendidikan ini memang menjadi amanah kita bersama dan bagaimana mewujudkan tadi itu profil pelajar Pancasilanya menjadi amanah kita bersama. Di yang jelas visi untuk prestasi olahraga dan prestasi akademik itu adalah pagu dasar kita, undang-undang dasar kita di Ragunan. Tapi bagaimana itu visi ke depan yang panjang. Rangka perubahan ini kan jangka pendek yang secara detail kita bisa padukan, gitu ya. Nah, tapi intinya komitmen kebersamaan kita dengan potensi kita punya 7 CGP tambah 2 nanti menyusul di CGP 11 dan nyaris habis untuk angkatan yang memang bisa untuk terdaftar ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu semangat aset dan tantangan sebenarnya. Tantangan yang luar biasa karena sekolah ini sekolah khusus ya, punya tantangan tersendiri, tidak bisa disamakan. Karakter muridnya juga sangat unik, diferensiasinya luar biasa. Tapi tadi kalau mau hati aja tidak menyerah, kita beritahu tugas yang banyak, gas terus ya berarti ya. Insya Allah dengan warna-warna yang luar biasa, insya Allah semakin banyak warna, semakin banyak rahmat. Tetapi bagaimana kita bekerja sama dan mengkreatnya itu menjadi satu potensi besar. Itu saja pasti saya. Terima kasih Bapak Ibu, semangat juga buat Bu Hati. Mari menyemangati diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan membersamai di forum diskusi kita dan luar biasa sekali untuk diskusi kali ini. Dan mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan ke depan bisa menemukan visi yang terbaik untuk SMA Ragunan yang memang khusus gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.